MKC 10 tahun dengan 5 bulan yang numpang lewatlah sebagai kamuflase bisa masuk di dalam supaya ya sepertinya Mahfud melakukan sesuatu keadilan. Di mana ada keadilan di sana? Tetapi PGI diam 1000 bahasa. Yang mereka dekati justru yang dibela adalah kelompok KPK yang tidak lulus ujian kebangsaan. Si Novel Baswedan, di mana PGI? Sedangkan mereka orang-orang yang membawahi 100 kira-kira 140 mungkin sinode di Indonesia. Pak Robert, silakan. Lalu Bung Beta ya. Bung Beta mana Bung Beta tadi hilang? Lalu Pak SK ya. Oke. Shalom Pak Pol dan semuanya, selamat malam Indonesia. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi selalu kita berputar-putar di soal agama Pak ya. Jadi sudah banyak masukan-masukan yang fokus kepada pertama, pembubaran terhadap SKB 2 Menteri. Karena ini adalah merusak sebenarnya tatanan kita dalam segi hukum di Indonesia. Karena Indonesia ini sudah dijamin melalui konstitusi negara Undang-Undang Dasar 45, di mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kebebasan dan kemerdekaan tiap penduduk atau umat yang memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya. Dan ini sudah merupakan suatu landasan yang sangat fundamental. Tidak perlu lagi diatur dengan munculnya SKB 2 Menteri, muncul lagi FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama dan juga Lintas Agama. Ini sebenarnya adalah proyek-proyek mereka untuk korupsi, untuk memperkuat suatu kekuatan dan juga untuk memperkaya diri. Kalau pemerintahnya tegas, bukan hanya dengan omongan berhati-hati, tapi hukum harus jalankan, nggak ada yang bisa lagi untuk membuat semacam amandemen. Undang-undang sudah ada yang sudah pas dibuat. FKB 2 Menteri kan mereka lakukan itu dengan tujuan apa? Untuk kepentingan agama tertentu, dan ini tidak boleh terjadi karena pasal 29 sudah jelas kok. Ayat 1 dan ayat 2 itu jaminan bagi setiap umat. Dan bahkan kalau saya tambahkan, tidak perlulah untuk soal agama. Mereka pun yang tidak percaya sekalipun, mereka ada jaminan untuk hidup, dan manusia mempunyai hak asasi terhadap kehidupan. Jadi pemerintah nggak usah ngatur-ngatur yang seperti itulah. Karena soal keyakinan ini adalah pribadi seseorang terhadap Tuhan yang dia anut. Jadi sebenarnya ini yang menjadi pasal-pasal yang merusak keadaan kita di Indonesia, sehingga ya kita wajib untuk menuntut mereka yang merasa bahwa ini tidak sesuai dengan kebebasan berekspresi maupun untuk hidup, tidak merasa aman karena kalau tidak sesuai dengan agama keyakinan mayoritas itu layak untuk ditumpahkan darahnya. Seperti Pak Pol, Saifuddin, dan lain-lain. Tapi sebaliknya, kita melihat di sini adalah suatu pemeliharaan. Justru ini dipakai untuk kekuatan-kekuatan politik identitas. Karena dengan ini mereka bisa memperkuat posisi mereka secara partai dan kemudian juga untuk memperkuat tentunya finansial, baik pribadi, keluarga, dan partai yang mereka duduki. Sehingga inilah pemborosan-pemborosan yang luar biasa sebenarnya di Indonesia. Oleh sebab itu, menurut saya, kita harus tegas juga untuk menyampaikan kepada Pak Jokowi yang masih ada waktu ya, 1 tahun lebih mungkin, supaya ada legacy lah sedikit terhadap Indonesia. Lakukan peraturan ini, tidak perlu dengan basa-basi kata-kata yang semuanya ini retorika dan pencitraan. Kita tidak bodoh lagi untuk melihat
hal-hal seperti ini. Demikian juga mereka yang duduk di dalam kekuasaan di Indonesia, semuanya ini kan dari partai-partai yang justru partai intoleran. Sehingga produk-produk mereka seperti itulah. Misalnya Mahfud MD itu benar-benar tidak berpihak kepada peraturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Kebanyakan itu dia berpihak kepada apa yang dia yakini sesuai dengan agamanya. Sehingga kalau seperti Pak Polsang, Saifuddin Ibrahim, cepat dia mengeluarkan pandangan. Tapi sampai saat ini, mana ada suara mengenai Somad, mana ada suara mengenai Rizik. Justru mereka dilindungi. Mana ada suara terhadap Felix Xiao. Jadi di sini justru menunjukkan bahwa ya, kalau ingin untuk berpihak seperti itu, ya berikan juga kesempatan kepada mereka yang tidak ingin untuk diatur oleh peraturan agama. Karena kita telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tidak perlu diamandemen ataupun ditambah dengan peraturan. Nanti muncul lagi, kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah, mungkin akan muncul lagi ya peraturan 4 menteri, 5 menteri dan segalanya. Semuanya ini adalah framing. Tujuan mereka untuk apa? Ya kepentingan agamanya yang dipakai sebagai kendaraan lokomotif, tetapi tujuannya apa? Korupsilah, memperkuat diri. Dan siapa yang rugi di dalam hal ini? Ya rakyat yang taat membayar bea cukai, bayar pajak, dan semuanya ini adalah merusak tatanan negara dan merusak Indonesia. Jadi kita wajib untuk menunjukkan bahwa kita tidak mau lagi masuk di dalam sistem seperti ini. Sumber daya alam yang kebanyakan daripada pulau yang tidak pernah tersentuh, baik itu secara teknologi, infrastruktur, bahkan dalam penekanan yang banyak, justru mereka yang banyak menyumbang uang-uang yang dikorupsi oleh para pejabat yang mencari posisi-posisi aman dan justru menekan mereka yang ingin beribadah. Jadi saya harap masyarakat Indonesia melalui channel dari Pak Pol dan sebangsanya, mari kita bersama untuk memperjuangkan ini. Dan kemudian yang saya juga melihat sangat menyedihkan, banyaknya kompromi daripada kalangan-kalangan orang-orang yang mengaku orang percaya. Mereka lebih banyak berorientasi kepada pemerintah, merasa hebat kalau bisa mendekati orang-orang yang mempunyai jabatan, tetapi tidak pernah menyentuh orang-orang yang perlu diperjuangkan. Kita ambillah contoh DPR yang mewakili kantong-kantong Kristen misalnya. Mana mereka bersuara? Yang soal kecil sajalah mungkin bagi mereka. Soal MKC yang disiksa, diperlakukan secara tidak adil. Hukum perbandingan Waloni dengan MKC 10 tahun dengan 5 bulan yang numpang lewatlah sebagai kamuflase. Bisa masuk di dalam supaya ya sepertinya Mahfud melakukan sesuatu keadilan. Di mana ada keadilan di sana? Tetapi PGI diam 1000 bahasa. Yang mereka dekati justru yang dibela adalah kelompok KPK yang tidak lulus ujian kebangsaan. Si Novel Baswedan, di mana PGI? Sedangkan mereka orang-orang yang membawahi kira-kira 140 mungkin sinode di Indonesia. Dan mereka mendapat dana. Apa yang mereka perjuangkan. Jadi di sini ya kita harus kritik mereka. Dan pribadi-pribadi orang Kristen juga di dalam gereja. Yang selalu ya menakut-nakuti sesamanya. Atau kalau pendeta jemaatnya, jangan bersuara seperti ini. Sensitif. Dan kita akan ya mungkin menanggung akibatnya. Akibat apa? Justru kita berkompromi membiarkan kerusakan demi kerusakan yang ada di tanah air. Jadi bagi saya memang harus tuntut. Benar di sini kita sudah banyak logo pisahkan negara dari agama dan bubarkan SKB 2 menteri, cabut dan bubarkan MUI. Kalau pernah kita diskusi di sini MUI tidak bisa dibubarkan, bisa melanggar Pancasila yang melindungi orang-orang yang terlibat di dalam
radikalisme di Indonesia, teroris, mensupport dana-dana yang diambil daripada orang-orang dengan produk mereka yang menentukan halal dan tidak halal, seenak jidat mereka. Dan banyak bukti memframing, membuat fatwa untuk menghilangkan Ahok supaya tidak boleh masuk di dalam jajaran pemerintahan. Ini kan kenapa kita tidak suarakan orang yang ada di dalam pemerintahan hingga saat ini. Sepertinya ada peraturan tidak tertulis bahwa yang harus menjadi presiden dan juga wakil presiden secara khusus mesti dari kelompok ulama, mulai daripada Megawati. Jadi dari kejadian-kejadian ini kita buka mata dong. Sedangkan Indonesia tidak ada peraturan ini. Undang-undang dasar kita sudah jelas, tidak dicantumkan siapa yang menjadi pemimpin atas dasar agama. Jadi kita punya hak, kecuali ini diatur dengan agama seperti di Afghanistan atau di Iran, ya mungkin kita ya harus patuh, keluarlah dari negara yang laknat seperti ini. Tapi kalau kita di Indonesia yang mempunyai suatu undang-undang yang sudah melalui konsensus, kesepakatan para founding father, dan founding father ini bukan dari atau hanya dari kelompok agama tertentu, tetapi mereka secara nasionalis menyokong supaya Indonesia terjamin tidak pisah dari Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Jadi nonsen kalau menurut saya ini NKRI harga mati. Ini bullshit lah. NKRI harga mati justru dipakai oleh kelompok radikal dan bahkan mungkin kadrun. Jadi kita jangan dibodohin. Kenapa kita mesti harus masuk di dalam suatu kesatuan kalau kita tidak bisa mendapatkan suatu jaminan, khususnya keamanan. Keamanan itu nomor satu. Dan hal lain, ya berikanlah kita juga hak-hak sebagai warga. Nah, jadi saya kira ini masukan saya. Terima kasih Pak Po. Ya, lanjut Bung Beta.